Shalom sahabat. Minggu depan negeri kita, Indonesia yang kita cintai, akan kembali memperingati hari lahir negeri kita, kemerdekaan kita, 17 Agustus. Saya mau menyinggung dengan isu tentang toleransi. Mungkin kita masih ingat beberapa kejadian yang viral terkait sikap-sikap intoleran yang makin hari makin vulgar, makin terbuka, dan makin cepat spreadingnya. Dan tanpa sadar atau memang sengaja, sikap-sikap itu dibentuk, dibangun untuk menyinggung bahkan melukai. Ada perbedaan keyakinan, ada perbedaan suku dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan ini saya mau ajak para sahabat, ibu bapak saudara untuk mari kita justru menjadi pelopor toleransi. Tentu dimulai dari lingkungan yang terdekat, yakni keluarga kita. Mungkin keluarga besar, ibu bapak saudara juga sifatnya Pancasila, rupa-rupa, pelangi dan sebagainya. Ada keberagaman suku, agama dan sebagainya. Saya sih sangat bersyukur sekaligus bangga karena saya terlahir, saya diciptakan Tuhan sebagai orang Indonesia yang sangat kaya ragam budaya, suku, agama, ras. Dan betapa saya bersyukur hidup di tengah masyarakat yang mengalami perjumpaan dengan berbagai-bagai latar belakang. Dan menurut saya inilah indahnya toleransi di tengah keberagaman dan menjadi sebuah tantangan di tengah hal-hal yang sensitif lalu menjadi vulgar, menjadi intoleransi. Nah, oleh karena itu sahabat, mari kita tengok keberagaman, kita tengok bicara mengenai toleransi itu dalam terang firman Tuhan. Tentu kita fokus pada hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 firman-Nya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, para sahabat, bukankah sabda Yesus ini mengingatkan bahwa mengasihi sesama manusia itu sejatinya berjajar dengan nilai-nilai kita mengasihi kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, itu justru memampukan kita, atau justru itu menjadi cerminan bagi kita untuk mengasihi sesama. Jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita rindu menyenangkan hatinya, bukan? Oleh sebab itu, sama seperti Allah yang memandang umatnya dengan kasihnya yang besar, maka dalam konsep toleransi kita juga diundang untuk lebih dan lebih lagi mengaplikasikan kasih kita kepada sesama. Kasih itu bukan selera, kasih itu sebuah hukum. Dan kalau bicara mengenai hukum, kasih itu berarti sebuah kewajiban, bukan selera, bukan pilihan. Beberapa tips mungkin yang dapat kita pakai dalam konsep toleransi. Yang pertama adalah mari kita bersama menerima perbedaan. Jelas bahwa setiap kita diciptakan secara unik dengan potensi, dengan karakteristik yang berbeda-beda, tetapi dalam kaidah toleransi kita menyadari bahwa setiap individu seharusnya bukan beradu dalam keberagaman, melainkan justru saling memperlengkapi, justru saling memperkaya. Oleh sebab itu tips yang pertama,
mari kita terima perbedaan kita. Yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa setiap kita berbeda, mari kita bangun kemampuan adaptif. Mari kita bangun penyesuaian diri. Intoleransi itu terjadi karena ketidakmampuan adaptif masing-masing orang. Dari mana itu muncul? Dari emosi diri, dari ego. Maka mari kita bangun sikap adaptif atau kemampuan adaptif. Mari kita belajar untuk unselfing. Self itu ego kita, diri kita, dan un itu membatalkan. Unselfing berarti membatalkan diri kita. Tidak lagi menjadi intoleransi, tetapi bertoleransilah. Dan percayalah, justru dengan demikian maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Berbicara secara kondusif, berdiskusi hangat yang membuahkan buah-buah pikir yang jauh lebih membangun, ketimbang debatable yang seringkali tidak berdampak. Jadi yang pertama menerima perbedaan, yang kedua bangun kemampuan adaptif, maka dengan demikian yang ketiga percayalah bahwa dengan begitu maka kita akan menjadi berkat kapanpun, dimanapun, ketika kita berjumpa dengan siapapun juga. Ada keinginan-keinginan bagi kita untuk bukan mau lagi melukai, melainkan keinginan untuk memberkati. Dan bukankah itu sebuah hal yang sungguh indah? Ketika kita ingin memberkati, kita teringat akan hukum Allah. Wajib, bukan pilihan, bukan selera, untuk menyelenggarakan kasih sebagaimana Allah mengasihi kita, bahkan dalam kerapuhan kita, dalam kedunguan kita, dalam kebodohan dan bebal kita. Pada akhirnya dalam kaidah-kaidah toleransi, intoleransi, kita diminta di tengah dunia yang mungkin intoleransi, kita diminta untuk membangun toleransi. Pada akhirnya saya mau katakan bahwa sungguh sayang kalau hidup ini hanya kita pakai untuk melukai orang lain. Hidup ini sungguh berharga, dan hidup ini adalah sebuah anugerah. Betapa anugerah itu begitu banyak tatkala kita hidup di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Bagi saya, mungkin para sahabat juga setuju, betapa kita bangga sebagai orang-orang Kristiani menjadi warga negara Indonesia, karena disitulah Tuhan percayakan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Mari kita bangun toleransi dengan semangat kasih dan teruslah menjadi garam dan terang dunia dalam konteks Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.